Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat channel Suluk Ilahi yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, segala puji hanya bagi Allah, Tuhan yang maha melihat namun tak dapat dilihat, yang tampak tanpa rupa, yang hadir tanpa tempat, yang nyata dalam setiap nafas namun tersembunyi dari pandangan mata. Salawat dan salam semoga tercurah kepada kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membuka tabir makna ibadah, mengajarkan solat bukan sekedar gerakan melainkan sebagai mi'raj cinta yang mendekatkan hamba kepada Tuhannya. Wahai jiwa yang sedang mencari makna, tidakkah engkau bertanya, mengapa solat yang kulakukan tak pernah menyentuh hati? Mengapa setelah takbir ruh tetap hampa dan setelah salam hati tetap gundah? Apakah karena Allah jauh ataukah karena hati kita yang tertutup? Ketahuilah saudaraku, solat itu bukan sekedar kewajiban kita. Ia adalah percakapan rahasia antara makhluk dan penciptanya. Ia adalah tangga menuju langit ma'rifat. Ia adalah taman tempat jiwa bermain dalam kehadiran Tuhannya. Tapi hanya jiwa yang bersih yang bisa masuk ke taman itu. Hanya ruh yang ridha yang bisa mencium harumnya. Para wali Allah tidak melihat solat seperti kebanyakan manusia. Bagi mereka solat adalah waktu paling mereka rindukan. Saat itulah mereka seakan-akan melihat Allah, bukan dengan mata tetapi dengan hati yang telah dicuci dengan zikir, dibersihkan dengan taubat dan disucikan dengan tangisan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang sangat agung ketika ditanya oleh Jibril tentang apa itu ihsan. Maka Nabi menjawab, engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Dan jika engkau tidak sanggup melihat Allah, maka ketahuilah bahwa Allah melihatmu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ini bukan sebuah retorika. Ini bukan puisi spiritual. Ini adalah maqam, kedudukan tinggi dalam ibadah yang disebut oleh para arifin sebagai maqam musyahadah, maqam penyaksian. Dalam maqam ini, seorang hamba tidak lagi hanya sadar bahwa Allah ada, tetapi ia hadir dalam rasa, hadir dalam jiwa, hadir dalam setiap huruf yang dibacanya di dalam solat. Tanyakan pada dirimu sendiri, kapan terakhir kali engkau merasa Allah hadir dalam sujudmu? Kapan terakhir kali engkau menangis bukan karena dunia, tapi karena merasa berada di hadapan Allah? Allah tidak membutuhkan solat kita, tapi kita membutuhkan kehadiran Allah. Dan kehadiran itu tidak ditemukan di pusat kota, tidak ditemukan di istana megah, tetapi ditemukan di sajadah sunyi, tempat paling dekat antara seorang hamba dan Rabb-Nya. Rasulullah bersabda, tempat paling dekat antara seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika ia sujud. Hadis riwayat Muslim. Maka wahai hamba Allah, jika engkau ingin melihat Allah dalam salatmu, latihlah hatimu untuk merasakan hadirat Allah dalam sujudmu. Karena sujud itu bukan sekedar menempelkan dahimu di tanah. Sujud adalah meletakkan ego, membenamkan keakuan, dan menyerahkan seluruh keberadaan pada zat yang menciptakan segalanya. Salat bukan semata-mata gerakan. Ia bukan rutinitas 5 waktu. Salat adalah taman rahasia para pencinta, dan hanya pecinta yang memahami arti sebuah pertemuan dengan kekasih.
Imam Ibnul Qayyim berkata, di dalam solat terdapat surga yang tidak diketahui oleh para penguasa. Sekali lagi, di dalam solat terdapat surga yang tidak diketahui oleh para penguasa. Jika para penguasa mengetahui apa yang kami rasakan dalam solat, kata Imam Ibnul Qayyim, niscaya mereka akan merampasnya dari kami dengan pedang. Adakah kita pernah merasakan surga dalam solat kita? Atau solat kita hanya menjadi beban, menjadi rutinitas, menjadi penenang rasa bersalah, padahal tak ada rasa yang benar-benar hadir di dalamnya? Imam Ghazali membagi manusia dalam solat menjadi 5 tingkatan. Yang pertama, mereka yang hanya menunaikan solat secara gerakan fisik semata. Lisan mereka membaca, tubuh mereka bergerak, tapi hati mereka melayang entah kemana. Mereka solat namun tak solat. Yang kedua, mereka yang menjaga syarat dan rukun solat serta mencoba khusyuk, tetapi pikirannya masih kadang-kadang teralihkan di dalam solat. Yang ketiga, mereka yang khusyuk dan memahami setiap lafaz yang dibaca. Setiap kali membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, mereka benar-benar memuji Allah dari hati mereka. Yang keempat, mereka yang tak hanya memahami, tapi hatinya hadir penuh dalam solat. Dunia lenyap, yang ada hanyalah Dia dan Allah. Yang kelima adalah maqam para wali. Mereka tidak hanya hadir, tapi melihat. Hati mereka menyaksikan keagungan Allah, dan mereka solat bukan karena kewajiban, tapi karena rindu yang teramat kepada Allah. Maka wahai hamba Allah, solat itu tidak berubah, tapi orang yang solat bisa berubah. Setiap takbir adalah kesempatan baru, setiap sujud adalah jalan pulang. Bagaimana para wali menyambut solat? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ketika mendengar azan, tubuhnya gemetar, wajahnya pucat. Ditanya oleh muridnya, "Mengapa engkau demikian wahai Syekh, wahai Tuan Guru?" Maka beliau menjawab, "Bagaimana aku tidak gemetar? Bagaimana aku tidak pucat? Aku akan menghadap kepada Sang Raja yang Maha Besar. Bagaimana aku tidak gentar?" Sementara kita seringkali berlari tergesa, menjadikan solat sebagai pelarian bukan perjumpaan. Jika kita ingin melihat Allah di dalam solat, maka bersihkan dulu hijab yang menutupi hati. Ada 3 hijab utamanya. Pertama, hijab syahwat, cinta dunia dan kesenangan nafsu yang menjadikan hati berat untuk terbang ke langit ma'rifat. Yang kedua, hijab ghaflah, yakni kelalaian. Terlalu banyak tertawa, terlalu banyak bicara hingga hati akan menjadi keras. Yang ketiga, hijab dzunub, yakni dosa yang belum ditebus dengan taubat. Maka Imam Al-Haddad berkata, dosa adalah karat yang menghitamkan cermin hati. Jika ingin menyaksikan wajah Allah, bersihkan dulu cermin itu dengan istighfar dan tangisan. Sekali lagi, Imam Al-Haddad berkata, dosa adalah karat yang menghitamkan cermin hati. Jika ingin menyaksikan wajah Allah, bersihkan dulu cermin itu dengan istighfar dan tangisan. Maka jangan tunggu waktu luang untuk memperbaiki solat. Jadikan solat sebagai waktu terbaikmu dalam sehari. Jangan tunggu usia senja untuk khusyuk, karena khusyuk adalah buah dari latihan, bukan dari umur. Sebelum takbiratul ihram, hadirkan dalam hati, aku akan berdiri di hadapan Allah. Aku akan mengucap nama Allah. Aku akan bermunajat dan Dia akan mendengarku.
Lalu ketika membaca Al-Fatihah, sadari bahwa Allah sedang menjawab. Sebagaimana hadis qudsi menyebut, aku membagi solat antara aku dan hambaku menjadi dua bagian, kata Allah. Ketika hambaku berkata, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka aku, kata Allah, menjawab, hambaku sungguh telah memujiku. Bayangkan, jika kita menyadari ini, setiap kali membaca Al-Fatihah, tak akan ada satu huruf pun yang dibaca tergesa-gesa. Setiap ayat menjadi gerbang kehadiran. Dan ketika sujud, tenggelamkan dirimu dalam keheningan. Suatu hari Rabi'ah Al-Adawiyah salat sepanjang malam. Saat sujud ia berdoa, Ya Allah, bila aku menyembahmu karena takut akan nerakamu, bakarlah aku di neraka itu. Bila aku menyembahmu karena ingin surgamu, haramkan aku dari surgamu. Tapi jika aku menyembahmu karena engkau memang layak untuk disembah, maka jangan jauhkan aku dari hadiratmu. Inilah cinta, inilah ibadah, inilah maqam para wali Allah. Mereka melihat Allah bukan karena mereka lebih hebat, tapi karena mereka lebih jujur dalam kerinduan. Mereka bersujud bukan untuk pahala, tapi untuk merasa dekat, merasa menangis. Mereka menangis bukan karena takut azab, tapi karena malu dicintai sedalam itu oleh Allah, sementara diri mereka penuh dengan kecacatan. Lalu bagaimana dengan kita? Wahai saudaraku, mari kita benahi solat kita, bukan hanya bentuknya tapi ruhnya. Mari kita bangun kembali hubungan dengan Allah lewat solat, karena hanya dengan solat yang hidup, jiwa ini bisa merasa utuh. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan mintalah pertolongan dengan sabar dan solat. Sesungguhnya solat itu berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Surat Al-Baqarah ayat 45. Khusyuk bukan bawaan lahir. Ia adalah hasil daripada mujahadah, perjuangan. Berlatihlah setiap hari, setiap waktu, sedikit demi sedikit. Jadikan wudhu sebagai penyucian batin. Jadikan azan sebagai panggilan rindu. Jadikan takbir sebagai awal daripada mi'raj. Jadikan sujud sebagai tempat pulang. Dan bila engkau istiqamah, akan datang waktunya ketika hatimu tiba-tiba menangis saat membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ketika tubuhmu menggigil saat sujud, ketika jiwamu seperti terangkat ke langit. Itulah saat ketika engkau akan melihat Allah, bukan dengan mata tapi dengan hati, dengan cinta, dengan jiwa yang berserah. Maka jangan pernah meremehkan satu rakaat pun, karena bisa jadi di rakaat ke-1000 engkau akan melihat apa yang belum pernah engkau lihat di rakaat-rakaat sebelumnya. Wahai pecinta Tuhan, salat adalah undangan Allah. Bila engkau datang dengan cinta, engkau akan pulang dengan cahaya. Dan orang yang telah melihat Allah dalam salatnya, dunia tak lagi bisa menipunya, nafsu tak lagi bisa menguasainya, dan kematian pun menjadi pertemuan yang ia nanti. Karena ia tahu kekasihnya telah ia temui 5 kali dalam sehari, dan di akhirat kelak ia akan menemui Allah tanpa hijab, tanpa jarak, dan tanpa waktu. Ya Allah, jadikanlah solat kami sebagai nur, yakni cahaya. Jadikanlah sujud kami sebagai jalan untuk dekat denganmu. Jadikanlah hati kami mampu menyaksikan wajahmu ya Allah dalam setiap rakaat dan setiap doa-doa kami. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat channel Suluk Ilahi yang dirahmati Allah, semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat dan menambah khazanah ilmu kita. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.